Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi Semadika Podcast. Pada kesempatan kali ini, Semadika Podcast akan mewawancarai beliau Bapak Rusyanto selaku Ketua Pelaksana Hastalaku di SMA Negeri 1 Ambarawa dengan program unggulan Sekolah Adi Pangastuti Hastalaku. Sebelum kita berdiskusi atau mewawancarai dengan Pak Rusyanto, Bapak Rusyanto, saya Rahmat Saatul Hidayat pada kesempatan kali ini sebagai host SMA Negeri 1 Ambarawa Podcast atau Semadika Podcast. Kemudian acara pada kesempatan kali ini adalah kita akan mengulik bersama atau mewawancari bersama tentang program Hastalaku sebagai program unggulan Sekolah Adi Pangastuti di SMA Negeri 1 Ambarawa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Bapak Rusyanto. Namun selanjutnya silakan Bapak Rusyanto untuk memperkenalkan diri saja secara langsung. Terima kasih. Nama saya Rusyanto. Jabatan Waka Kurikulum, diberi tugas tambahan sebagai koordinator pelaksana kegiatan Sekolah Adi Pangastuti di SMA Negeri 1 Ambarawa. Cukup? Nah, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih bagi Pak Rusyanto yang telah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan untuk acara Semadika Podcast pada pagi hari ini. Setelah ini kita akan mengobrol dengan Pak Rusyanto. Namun slogan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan kata-kata membangun toleransi untuk negeri. 1, 2, 3. Membangun toleransi untuk negeri. Oke, terima kasih. Baik, kita mulai saja obrolan kita tentang Hastalaku. Obrolan yang menarik tentunya di pagi hari ini. Mengingat beberapa bulan yang lalu, Sekolah SMA Negeri 1 Ambarawa itu telah ditunjuk sebagai Sekolah Adi Pangastuti yang harus mengimplementasikan atau menerapkan program Hastalaku. Namun sebelumnya, marilah kita tanyakan apa itu Hastalaku. Hastalaku itu apa, Pak, menurut Bapak Rusyanto? Hastalaku yang diberikan dari Solo Bersimfoni terhadap SMA Negeri 1 Ambarawa itu adalah sebagai tonggak awal bahwa pelaksanaan kegiatan di sekolah itu tidak hanya mengarah pada pembelajaran, tetapi mengarah pada gaya hidup siswa, gitu ya, hidup siswa. Hastalaku di sini adalah membawa anak-anak untuk satu, gotong royong. Yang kedua, guyub rukun, gabrak semanak, lembah manah, ewuh pekewuh, pangerten, andap asor, dan tepo seliro. Bahwa dari 8 perilaku ini diinginkan bahwa sekolah memberikan dasar ke anak-anak agar menggunakan 8 prinsip ini. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Rusyanto. Jadi perbincangan yang sangat menarik, obrolan sangat menarik, di mana tadi telah dijelaskan tentang apa itu Hastalaku. Hasta itu 8, laku itu adalah perilaku yang nantinya 8 perilaku itu harapan dari sekolah maupun sebagai pihak penyelenggara yang telah bekerja sama dengan sekolah yaitu Solo Bersimfoni, nanti anak-anak SMA Negeri 1 Ambarawa khususnya warga seluruh sekolah pada umumnya itu juga bisa menerapkan nilai-nilai ini baik di dalam pembelajaran atau kegiatan aktivitas pembelajaran kokurikuler, ekstrakurikuler, intrakurikuler, juga pembelajaran di luar sekolah, mungkin gaya hidupnya tadi disebutkan, dari perilakunya juga di luar sekolah, nanti tetap juga akan bisa mengembangkan nilai-nilai 8 perilaku dalam Hastalaku. Gitu ya Pak ya. Kita doa bersama-sama, semoga dengan program ini ada peningkatan nilai karakter program Hastalaku di SMA Negeri 1 Ambarawa. Nah, pertanyaan kedua ini Pak, ini juga pertanyaan yang tidak kalah menarik tentang kegiatan Hastalaku. Apakah Hastalaku itu masih layak untuk dilaksanakan? Kita tahu Pak Rusyanto bahwa
murid-murid kita itu adalah murid milenial, generasi milenial, dan apakah murid-murid kita yang notabene generasi milenial ini dengan segala pengalamannya tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, kira-kira apakah Hastaloka ini masih layak untuk dilaksanakan di SMA Negeri 1 Ambarawa? Seperti itu, Pak. Saya kira untuk Hastaloka yang sekarang diberikan dari Solo Bersipoli dengan SMA 1 Ambarawa itu sangat layak. Karena tadi sudah dari awal ya, dari yang pertama tadi sudah saya katakan bahwa anak-anak itu selain menimba ilmu dari pendidikan, juga dari perilaku, betul ya? Kalau perilakunya itu sudah dibawa untuk yang 8 itu tadi, maka kita sebagai sekolah bisa memberikan tambahan bahwa sekolah itu juga nitip 8 perilaku itu kepada anak-anak. Maka sekali lagi saya anggap sangat layak untuk kita terapkan di SMA 1 Ambarawa. Begitu. Oke, terima kasih. Jadi Sobat Semanega Podcast, setelah kita ketahui tadi, sangat layak sekali nilai-nilai atau 8 perilaku yang ada di dalam Hastaloka itu akan sangat layak sekali apabila diterapkan di siswa dan seluruh warga SMA Negeri 1 Ambarawa. Mengingat apa? Di tengah perkembangan teknologi dan generasi milenial, saya kira siswa itu perlu didasari atau perlu ada karakter yang mendukung agar mereka bisa melakukan apa yang dia pelajari itu dengan perilaku-perilaku yang baik. Ketika mereka mahir di dalam komputer, mereka akan lebih bijak, menggunakan internet juga akan lebih bijak karena ada 8 perilaku yang harus mereka terapkan di dalam kehidupan siswa sehari-hari, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih Pak Rosianto. Oke, Semanega Podcast, dimanapun Anda berada, sekarang kita akan menuju pada pertanyaan yang ketiga. Apa itu pertanyaannya? SMA Negeri 1 Ambarawa adalah sekolah Adi Pangestuti di tahun 2023. Bagaimanakah cara sekolah dalam mengembangkan Hastaloka dalam pelaksanaan sekolah Adi Pangestuti? Bagaimana Pak Rus? Karena sekolah kita ini kan sudah ditunjuk nih ya, betul, sebagai sekolah Adi Pangestuti yang juga dalam programnya ada Hastaloka. Kira-kira apa tuh Pak? Program-program untuk mengembangkan Hastaloka ini. Untuk program yang sudah dilaksanakan oleh sekolah, yaitu sekolah mengadakan sosialisasi satu dengan orang tua siswa. Karena terus terang utama adalah orang tua sebagai pendamping siswa. Yang kedua juga dengan siswa. Sekolah juga memberikan sosialisasi dengan siswa. Biar ada sambungnya juga, maka sekolah juga mengadakan sosialisasi dengan warga sekolah, yaitu Bapak Ibu guru karyawan. Itu salah satu bentuk bahwa sekolah itu ikut andil agar Hastaloka dapat berjalan. Baik. Salah satu cara untuk mengembangkan ini adalah mengkampanyekan program Hastaloka ke orang tua, ke siswa, ke warga sekolah. Nah, kalau mereka warga sekolah sudah tahu tentang program ini, harapannya program ini ke depan akan lebih bisa dikembangkan lagi karena mereka sudah paham tuh apa sebenarnya Hastaloka. Oke, terima kasih Pak Rosianto. Kemudian, apakah hasil langsung dari sekolah Adi Pangestuti? Mungkin bisa dijelaskan seperti dari hasil seperti film, buku, branding sekolah dan lain-lain yang menggunakan tema Hastaloka. Hasilnya apa yang bisa dilihat? Yang pertama adalah kita mencoba membuat sebuah mars Hastaloka. Dan mars sudah kita launchingkan ya di sekolah. Setiap istirahat itu kita gunakan sebagai lagu untuk pengisi waktu, ditambah dengan mars SMA Negeri 1 Ambarawa. Yang kedua, bahwa kita mencoba membuat film pendek yang hubungannya dengan Hastaloka juga.
Dan film pendek itu juga kita mengambil siswa-siswa kita sebagai bahwa mereka adalah akan menerapkan itu di kegiatan-kegiatan selanjutnya, film pendek. Berikutnya, mereka juga diberi contoh oleh Bapak Ibu Guru untuk membuat cerpen, membuat buku-buku yang hubungannya dengan hastalaku. Yang lain mungkin dari kegiatan ini juga digabungkan atau digandengkan dengan penilaian P5 sekolah kita. Itu ya, jadinya mereka sudah mencoba untuk sedikit-sedikit mengerti bagaimana tindakan yang harus mereka gunakan untuk program sekolah Adi Pangesti itu. Itu aja. Terima kasih. Oke, Semantika Podcast mantap sekali program dari sekolah. Saya mencoba menangkap dari apa yang saya wawancarai dari Pak Rusyanto, bahwasanya ternyata generasi milenial itu sudah ditangkap oleh sekolah, bahwa mereka adalah generasi yang senang dengan lagu-lagu tuh ya, juga senang dengan film-film. Maka bagaimana mengkampanyekan hastalagu ini dikemas dalam sebuah lagu atau mars, sehingga siswa itu akan lebih cepat dalam menerima nilai-nilai hastalagu. Ada program dari sekolah yang mengemas hastalagu itu dalam sebuah mars hastalagu atau sebuah lagu yang juga nanti juga alhamdulillah mars hastalagu itu juga ada hubungannya dengan mars SMA Negeri 1 Ambarawa. Kalau mempromosikan sesuatu dengan lagu juga dengan film pendek tentunya akan lebih mengena di kalangan milenial. Berikutnya, jadi apa untungnya menggunakan tema hastalagu? Ternyata 8 hastalagu itu sangat mendukung program pemerintah di kurikulum Merdeka Belajar, yaitu tentang dimensi dalam P5. Itu tadi Pak Rusyanto menjelaskan dengan semacam itu. Kalau saya gali juga memang semacam itu, karena di P5 itu ada dimensi berkebinekaan global. Mereka akan bisa menjalankan dimensi berkebinekaan global itu dengan apa? Dengan saling tepos liro dan tenggang rasa, menghormati seluruh perbedaan yang ada. Untuk itu kesimpulan saya hari ini tentang pertanyaan ini sangat luar biasa, karena P5 itu didukung dengan nilai-nilai 8 perilaku yang ada di dalam hastalagu. Baiklah Pak Rusyanto, sekarang sampailah kita di pertanyaan yang terakhir, pertanyaan pamungkas. Bagaimanakah reaksi siswa dan warga sekolah dalam program Sekolah Adi Pangasuti tahun ini? Apa Pak reaksi anak-anak dan warga sekolah menyambut gagap gempitanya program Sekolah Adi Pangasuti dan hastalagu? Ya. Reaksinya juga sangat luar biasa, bahwa anak-anak bekerja sama dengan Bapak Ibu Guru, salah satunya dengan mengadakan kegiatan pesta ulang tahun sekolah, gitu ya, betul ya? Pesta ulang tahun sekolah. Ini yang ke-41. Mereka menggunakan 8 prinsip itu toh, gotong royong, kurup yukun, gaprak semanah, lembah manah, ewokewe, pangerten. Nah, dalam segi seperti itu kan ada yang namanya kerjasama, yang utama ya. Kerjasama itu semacam-macam. Dengan bekerja sama selama 2 minggu ini anak-anak mengadakan kegiatan yang isinya juga bermacam-macam. Program P5 masuk, kemudian kegiatan yang berhubungan dengan hasil karya anak-anak juga ada. Gelar karya ini ya? Ya, namanya gelar karya. Yang berikutnya diakhiri dengan pesta kebanggaan sekolah ya, dengan cara mengundang grup band dari Jogja itu ya Pak ya. Namanya apa itu Pak? Guyon Waton. Oh, Guyon Waton, betul ya. Berarti sangat luar biasa. Kita tidak apa ya namanya ya? Tidak mudah untuk memberikan sesuatu, tapi mereka harus sangat luar biasa persiapannya. Oke, mantap Terima sekali. kasih. Itu tadi hasil wawancara saya dengan Pak Rus, di mana program hastalagu ternyata
bisa digunakan, diterapkan dalam koordinasi menjelang hari ulang tahun HUT SMA Negeri 1 Ambarawa yang ke-41. Dengan nilai-nilai itu mereka bisa bekerja sama dalam merencanakan kegiatan itu. Baik, terima kasih Pak Rusyanto. Kita bersama-sama telah melakukan kegiatan podcast SMA Negeri 1 Ambarawa dengan tema pelaksanaan hasta laku sebagai program unggulan Sekolah Adi Pangestuti di SMA Negeri 1 Ambarawa. Saya dari host Rahmat Sa'atul Hidayat dan juga Pak Rusyanto. Saya ucapkan terima kasih Bapak Rusyanto selaku Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum yang dalam kesibukannya telah bisa memberikan penjelasan tentang program kegiatan hasta laku di sekolah SMA Negeri 1 Ambarawa tercinta. Terima kasih Pak Rusyanto, sukses untuk kegiatan dan program hasta lakunya. Kemudian marilah kita tutup bersama-sama kegiatan podcast SMA Negeri 1 Ambarawa dengan salam bersama-sama Pak. Gini ya? Iya, salam bersama-sama. Salam Semanega Podcast. Itu ya Pak. 1, 2, 3. Salam Semanega Podcast. Terima kasih. Saya Rahmat Sa'atul Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.